Manusia adalah makhluk hidup yang unik. Berdasarkan tata nama biologi, manusia adalah Homo sapiens yang mengisyaratkan pengertian makhluk tergolong Homo yang memperlihatkan ciri khas jenis dan dapat berpikir setiap saat sejak lahir sampai akhir hayatnya. Trianto 2007. Dan sifat manusia memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekelilingnya, alam di sekitarnya, baik bulan, bintang, maupun matahari yang dipandangnya. Biasanya dikemas dalam bentuk pertanyaan, mengapa tumbuhan bisa tumbuh membesar? Yang selanjutnya, proses berpikir. Pada ini, manusia sering berpikir dan memiliki ciri-ciri kehidupan. Yang pertama, daya gerak yang dilakukan ialah usaha, naluri untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, naluri untuk mengembangkan keturunannya yang fasih. Yang selanjutnya, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah biasanya manusia menggunakan kata-kata lain seperti curiosity-nya idle, tidak tetap seperti itu sepanjang zaman. Ia akan bertanya terus-menerus, mengapa, apa, dan bagaimana. Dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru sehingga menjadi pengetahuan yang lebih baru. Nah, selanjutnya, memecahkan masalah. Setiap manusia memecahkan masalah dengan cara berpikir logis. Dan bagaimana memecahkan masalah dalam kehidupan manusia dalam berpikir yang teologis maupun kegiatan belajar teologis. 2. Perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Fisik atau tubuh manusia mengalami proses pertumbuhan sedikit demi sedikit, mulai dari masa di rahim ibu, masa setelah dilahirkan sampai masa dewasa. Proses perubahan tersebut diawali dari bentuk sel yang sangat sederhana pada saat pembuahan sampai ke bentuk sel yang sangat kompleks. Sel telur yang telah dibuahi disebut zigot, yang terdiri dari perkembangan sifat dan pikiran manusia. Cara orang dewasa mencari pengetahuan umumnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan pada masa anak-anak. Apabila pada masa perkembangan kecerdasannya kurang mendapatkan bimbingan yang baik, maka kemampuan akan terus terbawa sampai tingkat dewasa. Berikut ini pengelompokan perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia dari bayi hingga dewasa. Masa bayi 0 sampai 2 tahun. Masa bayi menurut psikolog disebut juga periode sensori motorik. Pada periode ini, perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Masa kanak-kanak 3 sampai 5 tahun. Masa kanak-kanak disebut sebagai periode pra-operasional dengan kisaran usia 2 sampai 5 tahun. Masa usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Masa ini disebut juga sebagai periode operasional nyata dengan kisaran usia 6 sampai 12 tahun. Masa remaja 13 sampai 20 tahun. Masa remaja disebut juga dengan periode operasional formal 11 sampai 15 tahun. Masa dewasa itu lebih dari 20 tahun. Masa dewasa ditandai dengan kemampuan. Sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia. Yang pertama ada mitos. Berdasarkan sejarah, perkembangan jiwa manusia baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan. Menurut A. Comte 1798 sampai 1857 ada 3 tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama ada teologi atau fiktif. Pada tahap ini, manusia berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan yang terakhir dari segala sesuatu dan selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Tahap yang kedua ada tahap filsafat metafisik atau abstrak. Pada tahap ini, manusia masih tetap mencari sebab utama dan tujuan akhir, tetapi manusia tidak lagi menyadarkan diri kepada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, melainkan kepada akalnya sendiri
yakni akal yang telah mampu melakukan abstraksi guna menemukan hakikat dari segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Yang ketiga ada tahap positif atau tahap ilmu. Tahap positif merupakan tahap kemampuan manusia yang telah mampu berpikir secara positif atau ilmiah atas dasar pengetahuan yang telah dicapai dan dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Kita memasuki zaman purba. Pengetahuan yang dikumpulkan pada zaman purba berasal dari kemampuan mengamati, membeda-bedakan, dan dari hasil percobaan yang sifatnya trial and error. Pada saat manusia memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung, maka pengetahuan yang terkumpul dicatat secara tertib dan berlangsung terus-menerus. Misalnya, dari pengamatan dan pencatatan peredaran matahari, ahli astronomi Babilonia menetapkan pembagian waktu seperti tahun dibagi dalam 12 bulan, minggu dibagi dalam 7 hari, dan hari dalam 24 jam. Demikian pula para ahli Babilonia dapat meramalkan terjadinya gerhana matahari tiap 18 tahun tambah 10 atau 11 hari. Ini terjadi kira-kira 3000 sebelum Masehi. Selanjutnya, C. Pengetahuan yang berkembang pada zaman Babilonia pada tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Pada masa ini, pengetahuan yang berkembang yaitu perbintangan, seperti bintang Virgo, Pisces, Leo, Cancer, dan lain sebagainya. Yang masih kita kenal hingga saat ini itu berasal dari zaman Babilonia. Pengetahuan tersebut berasal dari pengamatan, pengalaman, imajinasi, kepercayaan, dan mitos. Selanjutnya yang menjadi tokoh pembaruan di zaman Babilonia yakni pengetahuan pola pikir masa itu antara lain ialah Anaximander, Anaximenes, Herakleitos, Pitagoras, dan lain sebagainya. D. Pengetahuan di zaman pertengahan tahun 780 sampai 828 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya terjadi dan berkembang di Timur Tengah pada abad pertengahan yang dipraksai oleh bangsa Arab. Pada zaman ini juga banyak dikembangkan metode eksperimen yang memungkinkan perluasan bidang kedokteran, farmasi, astronomi, kimia, dan biologi. Penemuan penting yang digunakan sampai saat ini ialah penulisan bilangan, angka Arab, dan desimal yang muncul di ilmu aljabar.